Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Isti dimanapun berada. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih kepada pelanggan setia Isti, yaitu Novia Habhab, Talia Hawa, Harus Bawah 79, Dipa Hima, Nifatena, Dia Setia Official, EDJ Kitchen Bungo, DJ Henki, Wong Biasa, Wat Ompal Bay, Mato 669 Channel, diantara 1000 makna. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada channel yang selalu support di setiap video kami, yaitu Pretty Libra, User IG, Sari Rosnawati, Yaku Merpati Putih, Aji Go Channel, Dino 63, Siti Kuliner, Imron Beauty, Cheng Sui, dan Rosi Andira. Semoga selalu diberikan kesehatan serta sukses dunia akhirat. Dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe ya, karena kalau bukan kalian siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Kembali lagi di channel Isti. Pada kesempatan kali ini akan membahas 12 tahap cara menanam bawang merah hasil melimpah. Bawang merah merupakan komoditas hortikultural berumur pendek dan mempunyai nilai komersial tinggi. Yang tanaman bawang merah merupakan tanaman hortikultura yang sudah sejak lama dibudidayakan oleh petani secara intensif. Komoditas unggulan pertanian ini memberi kontribusi yang cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah. Meskipun saat ini banyak petani bawang merah, namun dalam proses budidaya masih ditemui berbagai kendala, terutama dari segi teknis budidaya. Oleh karena itu, Sobat Isti pada kali ini akan diajak dan membahas cara menanam bawang merah yang benar. Berikut ulasannya. Pertama, syarat tumbuh. Perlu diingat Sobat Isti bahwa bawang merah sangat membutuhkan sinar matahari. Tanaman ini akan tumbuh subur pada lahan yang terkena sinar matahari minimal 70%. Adapun suhu di sekitar lahan harus 25-32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50-70%. Sedangkan kondisi tanah juga harus remah, tekstur sedang dan tinggi. Yang tidak kalah penting, tanah harus mengandung bahan organik yang tinggi dengan pH 5,6-6,8%. Tanaman ini juga bisa tumbuh optimal jika drainase lahan baik. Tahap selanjutnya, penentuan waktu tanam. Ini berdasarkan datangnya musim hujan atau bisa juga ketika musim kemarau tetapi air tersedia dengan baik. Ketiga, pemilihan bibit. Nah, untuk hasil optimal, Sobat Isti harus cermat dalam menentukan varietas yang akan ditanam. Pilih varietas yang telah teruji seperti Bimo Brebes, Super Filipin, Pikatan, Pancasona, dan Mentos. Keempat, persiapan lahan untuk bekas sawah atau tebu. Untuk lahan ini, Sobat Isti cukup membuat bedengan langsung. Buatlah bedengan dengan lebar 1,2 sampai 1,5 meter dengan kedalaman parit 50-60 cm dan lebar parit 40-50 cm. Dalam pembuatan bedengan, sebaiknya mengikuti arah timur ke barat. Tahap selanjutnya, tanah tersebut dibiarkan sampai kering. Kemudian setelah kering, bedengan siap dihaluskan dengan cangkul atau baja rotari. Kelima, persiapan lahan untuk tanah tegalan atau tanah kering. Pada lahan ini, lakukan pencangkulan atau pembajakan dengan kedalaman 30 cm. Kemudian, bawa bedengan dengan lebar 1-1,2 meter, tinggi 40 cm, dan panjang menyesuaikan dengan kondisi lahan. Jika lahan dengan pH kurang 5,6, lakukanlah pengapuran dengan kapur dolomit 2 minggu sebelum tanam. Untuk dosis dolomit 1-1,5 ton per hektar. Dolomit tersebut ditaburi pada tanah bedengan secara merata lalu diaduk. Keenam, proses tanam. Setelah lahan siap, maka sekarang saatnya melakukan penanaman. Siapkanlah bibit berupa umbi yang berkualitas. Untuk kebutuhan umbi bibit biasanya 1-1,2 ton per hektar. Pilih bibit dengan ukuran satuan 5-10 gram.
dan telah berumur 2-3 bulan dari panen. Selanjutnya, tentukan jarak tanam. Sahabat Isti sebaiknya menggunakan jarak 20 x 15 cm untuk hasil optimalnya. Kemudian, masukkan bibit umbi dari bawang merah tersebut dengan hati-hati dan tutup kembali dengan tanah. Dan ujung bibit tetap terbuka. Ketujuh, proses penyiraman. Tanaman bawang merah membutuhkan air yang cukup banyak selama pertumbuhan dan pembentukan umbi, terutama pada musim kemarau. Lakukan penyiraman tanaman bawang merah 1 kali sehari, pagi atau sore hari. Proses siram ini dilakukan dari awal tanam sampai menjelang panen. Dan jika musim hujan, penyiraman dilakukan hanya ketika tanaman terlihat tertempel oleh tanah, di mana penyiraman pada musim penghujan hanya bertujuan membilas daun dari tanah yang menempel. Kedelapan, proses penyiangan. Selanjutnya memasuki proses penyiangan. Ini dilakukan ketika terdapat rumput yang tumbuh di sekitar bedingan. Tapi ini dilakukan bertujuan agar nutrisi di dalam tanah tetap terserap dengan baik oleh akar bawang merah. Dan biasanya proses penyiangan dilakukan 2-3 kali selama satu musim tanam, diawali pada 2 minggu setelah tanam. 9. Pemupukan dasar. Perlu diketahui Sobat Isti, pada saat pengolahan lahan dianjurkan untuk melakukan pemupukan dasar. Pemupukan dasar ini diberikan dengan menggunakan pupuk kandang kering dengan meleburkan pupuk tersebut di atas bedengan dengan rata. Selanjutnya adalah pupuk tersebut dengan tanah bedengan. Proses ini biasanya dilakukan 1 minggu sebelum proses tanam. Dan untuk dosis pupuk dasar yakni 15-20 ton kotoran sapi atau kambing. Ke-10, pemupukan lanjutan pada lahan bekas sawah atau tebu. Pada lahan ini berikanlah pupuk dengan dosis yang tepat. Ini ada perbedaan dengan tanah tegalan. Pada lahan sawah atau bekas tanam tebu, pupuk yang dibutuhkan 180 kg urea per hektar, atau bisa juga dengan 400 kg ZA per hektar. Dan pemupukan tersebut dilakukan pada hari ke-15 dan hari ke-30 setelah proses tanam. Ke-11, pemupukan lanjutan pada lahan tegalan. Pada lahan tegalan, pemberian pupuk sebaiknya menggunakan NPK. Adapun dosis 600 kg per hektar yang diberikan seminggu sekali dengan cara dikocorkan di sekitar tanaman. Atau bisa juga dengan pupuk ZA dengan dosis 300-500 kg per hektar yang diberikan 15 hari sekali. Terakhir, proses panen. Nah, setelah proses-proses tadi telah dilakukan, maka Sobat Isti memasuki tahap yang paling dinanti, yakni proses panen. Adapun cirinya adalah daun dari tanaman bawang merah telah roboh, dan jika dipegang, pangkal daun telah lemas. Adapun warna daun 70-80% berwarna kuning pucat, dan pada bagian umbi sudah terbentuk dengan penuh dan kompak. Pada permukaan tanah terlihat umbi-umbi bawang merah dengan jelas. Umbi tersebut berwarna merah tua atau merah keunguan serta berbau khas. Dan ketika pengambilan umbi-umbi tersebut diharapkan dilakukan dengan hati-hati. Proses panen sebaiknya pada pagi atau sore hari. Kemudian kumpulkan hasil panen di tempat yang bersih dan teduh. Dan setelah itu, bawang merah siap dipasarkan. Nah, demikianlah pembahasan bagaimana cara menanam bawang merah dengan baik dan benar. Semoga Sobat Isti dapat segera mencobanya dan tentunya dapat manfaatnya. Ada sedikit kata, aku adalah anak petani. Kelak aku akan menjadi orang sukses dan membantu banyak petani. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.